Dengan approval rating 80-an% dengan elektabilitas tinggi, seandainya Jokowi dan Gibran memakai cara-cara yang dikomunikasikan dengan baik untuk niatan suci mereka, mungkin rakyat jelantah bisa memahami, meskipun mungkin ada yang bisa menerima, ada yang menolaknya, ada yang kecewa, ada yang marah-marah, tapi mungkin ada yang lega. Mungkin juga di antara yang tidak mendukung ada yang mendukung, di antara yang mendukung ada yang tidak mendukung. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia nyata dan dunia maya yang ternyata nyata juga. Kalau beda pilihan jangan baper, kalau baper jangan sama. Sebagaimana kesan yang muncul dengan berbagai rumors mengenai relasi Jokowi dengan Megawati Soekarno Putri. Ya begitulah kalau demokrasi dikangkangi hanya oleh elit politik. Sistem politik yang elitis cenderung akan mendorong personalisasi demokrasi. Dan itu saat demokrasi bisa berubah menjadi demokrasi. Dalam kasus pencawapresan Gibran, betapa ribetnya, menimbulkan keriuh rendahan yang justru bersebab dari kekuatan Jokowi yang sangat personal dan sangat fenomenal itu. Tidak ada yang menandingi dan dia jatuh ke jurang, manakala hidden agenda, mimpi subjektifnya tidak terkomunikasikan dengan baik, tidak terdistribusi, tidak terdelivery, karena mungkin orangnya tidak mudah percaya atau mungkin juga tidak artikulatif. Dikiranya yang riuh rendah sekarang ini tidak cinta pada Jokowi, mereka emosional, berangkat dari ngeman atau menyayangkan. Kalau Gibran jadi cawapres Prabowo atau cawapres siapapun, tidak ada yang salah, karena dia warga negara Indonesia yang mempunyai hak. Kita mengerti apa yang namanya demokrasi, tapi tidak tahu monokrasi, sebagaimana pernah disinggung oleh Mahfud MD selaku ahli hukum tata negara. Mungkin juga Jokowi tidak peduli hal itu, kecuali keyakinan subjektifnya akan yang dinamakan niat baik tadi. Karena berangkat dari preferensi subjektif, jalan yang ditempuh susah dimengerti, begitu ribet dan berlikunya. Padahal Jokowi sendiri mengatakan soal yang mudah kok diperumit. Apakah maksudnya UU yang sudah ada itu mempersulit dirinya? Makanya harus diubah dengan cara apapun. Jokowi adalah model baru kepemimpinan Indonesia. Ia keren, out of the box. Tapi sebagai orang yang belajar komunikasi politik, saya merasa semua buku yang saya baca tidak ada gunanya. Penghargaan, apresiasi terhadap aturan, terhadap undang-undang
memang menjadi sangat subjektif di Indonesia ini. Pantesan juga bisa terjadi keputusan MK diubah-ubah, bahkan menjelang permainan dimulai atas aturan itu. Hanya tinggal beberapa hari dari pendaftaran peserta misalnya. Butuh mental king gambler untuk coba-coba langsung praktik. Tapi celakanya tidak banyak orang seperti Jokowi, apalagi ketika di sekitarnya lebih banyak politisi oportunis daripada yang oportunisme antonim. Alasan rekonsiliasi menjadi tidak logis dimajukan saat Pilpres 2024 karena Jokowi sudah memupusnya saat mengajak Prabowo masuk ke kabinet di 2019. Di sini anomali itu bermain. Semua jadi terbolak-balik karena rebutan Jokowi. Perhatikan baik-baik apa pangkal polarisasi yang terjadi karena semua berebut sarap sawan Jokowi. Dan itu tidak menimbulkan harmoni kedamaian sebagaimana yang diharapkan. Polarisasi sudah terjadi. Ini semacam kudeta merangkak perihal sistem kepartaian dan UU politik yang dieksperimentasikan oleh Jokowi. Melihat pengakuan Prabowo dalam pidato deklarasi PSI ke pasangan Prabowo-Gibran, semua yang terjadi tidak mungkin di luar pengetahuan Jokowi. Semuanya by design sejak ide Presiden 3 periode, amandemen UUD 45, hingga akhirnya di pintu gerbang pendaftaran pasangan Prabowo-Gibran ke KPU. Jokowi menggerakkan semua sayap partai miliknya yang garap relawan secara langsung atau dititipkan dalam belusuan Kaisang bersama PSI yang sama saja dengan Gibran mengatakan belum ini belum itu, tahu-tahu ya sama mendukung Prabowo. Persoalannya bukan siapa mendukung apa, tetapi tentang sikap seorang politikus. Itu yang sayangnya aneh, PSI ternyata ketularan sikap-sikap yang blunder seperti itu karena terlalu bermanuver. Saya ingat simbah saya Kiai Mataram Sastro Pratomo yang pernah ngomong pada ngarso dalam HB9, ing pucuk ing giri ono lusi. Alam semesta ini terbuka bahkan bagi yang tidak bisa melihat pun. Karena apa? Karena kita punya panca indera. Maka yang bisa melihat, melihatlah, yang bisa mendengar, mendengarlah, yang bisa ngomong-ngomonglah, yang bisa meraba-rabalah, yang bisa mencium, ciumlah dengan mesra, yang bisa menulis-menulislah, yang bisa bikin film lah, yang bisa jualan kopi lah, yang ingin jadi PNS melamarlah, yang sudah jadi PNS bekerjalah dengan jujur dan tulus mengabdi, yang bisa ngentut-ngentutlah. Karena konsep demokrasi yang tidak didialogkan dan dikomunikasikan bisa bias, apalagi ketika menjawab kritik atau pendapat yang berbeda. Komentar yang muncul jangan hanya mengkritik, jangan hanya berteori. Kalau lebih pinter naik panggunglah, menjadilah. Ini omongan apa?
Sebagai penulis dan videografer ya, naik panggung saya misalnya ya menulis atau membuat video untuk saya publish di media manapun. Tidak peduli ada berbagai upaya untuk mereduksi dan sinisme, adalah hak saya. Sebagaimana Anda juga punya hak untuk mengemukakan opini sepanjang itu bukan hoax dan bukan ujaran kebencian, apalagi fitnah. Itu sebabnya saya senang teman-teman saya yang filmmaker membuat film, yang jurnalis tetap bekerja, teman-teman saya yang kini menjadi wali kota dan bupati adalah bukan anak siapa-siapa, dan mereka menempuh sesuai prosedurnya karena ada aturan bersama, social religion, apalagi menyangkut urusan banyak orang, demos dan kratos. Semua orang punya passion masing-masing, karena itu diperhubungkanlah satu sama lain untuk saling mendengarkan, saling menghargai, saling memperhatikan. Karena dari berbagai perbandingan peran dan fungsi itulah kehidupan dijaga dalam harmoni. Baik yang pro maupun yang kontra KEM atau PDIP, tidak jelas omongan dan ukurannya. Semua normatif dan merasa benar. Terus yang salah siapa? Para elite gampang saja ngomong pemilu damai, jangan gontok-gontokan. Tapi mereka sendiri tidak berhasil menjelaskan apa yang bisa membuat pro kontra itu menajam dan polarisasi bisa lebih keras dibanding Pilpres 2019. Begitu kita terjebak dalam kultus individu, maka ada masalah dengan kualitas demokrasi kita, dalam kualitas berkomunikasi kita. Mestinya demokrasi harus naik kelas. Lihat para capres-cawapresnya dari apa gagasan dan track record mereka, sehingga kita terhindar dari kelindan klaim dengan glorifikasi dan mistifikasi, agar ketika berinteraksi kita benar-benar sedang berkomunikasi. Syukur bagai berkoneksi yang menimbulkan vibrasi dan melahirkan kolaborasi. Proses itu yang dilompati oleh Jokowi. Ia tidak sabar, atau ia gelisah, atau ia tidak mudah percaya pada orang lain. Saya ingat wejangan sang aktor Slamet Raharjo dalam pertemuan di rumah Butet Kartarejasa 16 Oktober lalu. Bagaimana seorang aktor harus melewati notasi, anotasi, sehingga muncul konotasi. Pada sisi itu, kita memposisikan Jokowi menjadi terlalu tinggi, karena sisi konotasi belum melahirkan kesepahaman bersama. Baru simulasi di atas kertas. Dalam ideologisasi, Jokowi hanya keasikan di sisi elektoral dan bermasalah pada sisi prosedural. Di situ kita dikacaukan dengan halusinasi, juga delusi, mengundang bahaya-bahaya baru, apalagi menjadikan diri seolah Mahadewa.
padahal hanya melahirkan jutaan pecundang baru. Sekalipun itu anak turun ataupun para dukun-dukunnya sekalipun. Kita kembalikan Pilpres 2024 ini ke bumi, karena hal itu adalah perjalanan demokrasi yang biasa saja. Ancaman geopolitik global dan teori krisis adalah ancaman yang semua orang baik akan bisa mengatasinya. Dan ini bukan spesialisasi orang per orang. Maka lihat gagasan yang ditawarkan para capres, lihat bagaimana mereka membangun komunikasi dengan rakyat, dan lihat juga track record masing-masing. Apa yang dikatakan, apa yang dipikirkan, apa yang dilakukan. Jangan gara-gara susu Tante Erni rusak susu para istri. Semoga hingga Pilpres 2024 usai berlangsung dengan baik dan benar, jurdil, luber, jangan golput, karena itu akan memberi kesempatan pada penjahat untuk beraksi.